Ya, assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai pyromania atau pyromania. Seperti apa itu? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Ya, tadi sudah disampaikan kita akan membahas mengenai pyromania atau pyromania. Pyromania atau pyromania itu apa sih? Pyromania atau pyromania itu adalah gangguan mental yang ditandai oleh munculnya dorongan kuat untuk sengaja menyulut api untuk meredakan ketegangan, dan biasanya muncul perasaan lega. Gampangnya apa? Ini orang ini senang main api. Kalau ngeliat api lega, seneng. Jadi ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk selalu dan ingin bermain api. Ini agak-agak mirip dengan kleptomania ya. Kleptomania itu ntar linknya ada apa di atas, ada bisa diklik atau ada di link deskripsi. Bedanya kalau kleptomania itu dorongan kuatnya bentuknya pengen ngambil barang. Seringkali orang menyalahartikan kleptomania dengan maling, tapi kalau pyromania ini api. Nah, terus bedanya apa kleptomania sama maling ya? Klik aja link di deskripsi gitu. Nah, kita balik lagi ke pyromania karena memang pembahasan kita mengenai pyromania. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa ini adalah orang yang senang atau sering suka banget main api. Dia nggak peduli dampaknya apa, dia nggak peduli nantinya bisa membakar apa atau ngabisin rumah orang, nggak peduli. Pokoknya ujung-ujungnya dia senang ngeliat api, senang. Ya mungkin sebagian kita suka ya ngeliat kembang api di langit gitu pas malam ya. Tapi kalau orang ini berlebihan sukanya. Jadi bukan cuma sekedar ngeliat oh ada kembang api cakep udah. Kan nggak kayak gitu. Dia pokoknya nggak bisa lepas dari api. Nah, tanda-tanda yang biasa muncul apa? Yang pertama, bermain api cukup sering, lebih kurang 6 minggu. Kalau udah 6 minggu itu sering, barangkali orang ini sudah terindikasi menjadi pyromania. Jadi kalau misalnya orang cuma mainan api sebentar karena memang butuh nyalain kompor, ya iyalah setiap orang juga kalau memang butuh masak pasti nyalain api kan. Masa gosok-gosok pakai batu kan nggak mungkin, udah nggak zamannya itu. Nah, yang kedua, tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak menyalakan api. Dikit-dikit nyalain api, bahkan mungkin semenit bisa 5-10 kali mainan api. Jadi mereka ini takjub dengan api, apa ya, kagum berlebihan. Yang ketiga, memiliki daya tarik kuat terhadap api dan perlengkapan pengaturan api. Ngeliat kompor, dikit-dikit nyalain stek. Wih, api keren. Itu pyromania itu seperti itu. Agak aneh, ya memang aneh gitu, karena memang ini termasuk gangguan mental. Nah, bahkan memiliki keinginan untuk mengatur atau mencipta kebakaran. Nah, ini dia nih. Dia seneng banget api sampai ya bodo amat lah nih orang ini nanti kebakaran, ngabisin rumah dan sebagainya. Pokoknya dia bahagia banget kalau ngeliat api. Seperti itu. Pokoknya lihat api puas. Mau itu ada ledakan, ngebakar rumah dan sebagainya, pokoknya ngeliat api seneng. Aneh, ya aneh, gangguan mental kok. Nah, kalau misalnya kalian termasuk yang seperti ini ya barangkali memang pyromania. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jangan sampai ini udah udah gangguan mental, ngerugiin orang juga bisa mengakibatkan kematian ya. Penyebabnya tidak diketahui pasti, tapi dianggap karena adanya ketidakseimbangan kimia otak dan faktor genetik gitu loh. Jadi karena tidak diketahui secara pasti dan mungkin dan memang penelitian ke arah ini juga belum terlalu banyak, tapi ada. Nah, jadi mungkin cukup sampai di situ. Oh, ini kemungkinan ada karena kimia otak, ada stresornya. Stresornya tuh penyebab-penyebab tertentu yang membuat dia akhirnya ingin bermain api. Kemudian genetik dan mungkin juga faktor lingkungan. Maksudnya faktor lingkungan gimana ya? Mungkin orang-orang sekitar situ senang mainan api. Mungkin.
gitu loh. Nah, tapi lebih umum terjadi pada orang yang tidak memiliki kemampuan belajar yang baik atau keterampilan sosialnya kurang, kemampuan belajarnya rendah, mungkin bahasa gampangnya pengetahuannya kurang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kok bisa sama pengetahuannya kurang, ya iyalah orang itu berbahaya gitu. Terus faktor lingkungan juga dianggap berpengaruh seperti tadi saya bilang tadi. Mungkin ya kita paham lah ya, faktor lingkungan itu memiliki pengaruh besar itu terhadap seseorang ya. Kalau orang bergaul dengan yang dengan salah pergaulan ya bisa tertarik atau bisa berpengaruh terhadap orang itu, termasuk dengan api ini atau piromani ini. Nah, cara mengatasinya gimana sih? Cara mengatasinya ada dua: terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif apa sih? Kognitif kan pikiran. Jadi disampaikan ke orang itu bahwa ini nggak baik. Intinya gambaran mudahnya seperti itu ya. Terapi perilaku kognitif itu dijabarkan bahwa ini nggak baik, ini bisa berbahaya dan seterusnya. Itu contohnya. Yang kedua adalah dengan obat-obatan. Obat-obatan seperti apa? Itu di luar pengetahuan saya, karena saya basicnya psikologi. Kalau bisa masuk ke obat-obatan, itu masuk ke ranah atau wilayah medis. Jadi seperti itu. Kira-kira sudah jelas ya bahwa penyebabnya itu adanya dorongan-dorongan kuat dari dalam diri seseorang itu untuk memainkan api itu sendiri. Orang itu nggak bisa menahan dorongan itu untuk selalu bermain api. Agak mirip dengan kleptomania lah, cuman bedanya objeknya aja. Kalau misalnya piromania itu api, kleptomania itu barang. Nah, tadi sudah disampaikan kan. Terus kleptomania itu kayak gimana, nanti ada di link deskripsi. Ya, tadi sudah disampaikan semua ya, udah jelas penyebab, definisi, kemudian cara mengatasinya. Mungkin segitu aja dari saya. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, berikan komen, dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.